Pendidikan bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling siap menjadi manusia seutuhnya. Di SMA Negeri 1 Jamblang, kami meyakini bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, melainkan ruang untuk menumbuhkan karakter kepedulian dan rasa tanggung jawab. Kami dibentuk melalui nilai Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, dan singer sebagai pedoman dalam bersikap, belajar, dan berkarya. Nilai-nilai ini sejalan dengan 9 langkah pembangunan Jawa Barat yang mengajak kami tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga menjadi generasi yang berakhlak, berdaya saing, mencintai lingkungan, menghargai budaya, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian menjalankan ibadah puasa hari ini dengan penuh semangat. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe videonya, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oh iya, sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, di tengah-tengah kita ini yang kemarin kita mengundang bapak-bapak yang ganteng-ganteng, sekarang kita mengundang yang cantik-cantik, yang Masya Allah gitu ya. Masya Allah ya. Masya Allah sekali. Nah, untuk pembahasan kita kali ini Pak Maul dan ibu-ibu semuanya itu tentang khusus materinya tentang pesantren ekologi yang sedang berjalan di SMA Negeri 1 Jamblang, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita memulai biar lebih semangat lagi, bagaimana jika kita jargonnya lebih dulu? Jargon dulu. Siap, ya. Ya, jargon dulu. Ya, Jargon dulu. Yang di rumah juga boleh ikut jargon. Jangan lupa jargonnya dihafalkan biar bisa ikutan semuanya. Oke. Apa dulu nih? Apa dulu jargonnya nih? Jargonnya gimana Bu Cucu? Jargonnya menebar maslahat, merawat jagat. Siap, ya. Siap. Pimpin Ya. Pak Maul. Siap. Pesantren ekologi SMA 1 Jamblang Menebar maslahat, merawat jagat. Oke, topik pembahasan kita kali ini dalam kegiatan pesantren ekologinya yaitu menanam iman, menuai keberkahan, menjadi khalifah penjaga bumi. Nah, itu mengenai topik yang akan kita bahas saat ini untuk kegiatan pesantren ekologinya. Tapi alangkah lebih kenal lagi nih Pak Maul, walaupun mungkin yang di rumah sudah tahu beliau ini siapa, tapi alangkah lebih afdolnya lagi jika kita perkenalkan lagi narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangga Pak Maul mungkin untuk Betul banget Bu Cucu. Jadi kalau kita ngadain talk show, ya. narasumbernya biasa-biasa aja, itu biasa banget. Iya. Jadi kita undang yang luar biasa. Luar biasa. Di tengah-tengah Biasanya kita luar. sudah hadir ada Bu Ida. Assalamualaikum. Ibu Ida. Bu Ida ini sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Humas. Kemudian tidak kalah istimewa juga ada Bu Hadir, Kak? Elis. Ibu Elis. Nah, Bu Elis sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, juga sebagai ketua Adiwiyata dan Pancawaluya. Pura Pancawaluya. Pancawaluya. Luar Bu biasa. Cucu Masya Allah. Pancawaluya SMA 1 Jamblang sudah mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat. Oh, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah sekali ya. Dedikasi. Gitu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan kita hari ini yaitu menginovasi untuk pesantren kilat yang tidak hanya fokus kepada pendalaman spiritual, tetapi juga pada tanggung jawab manusia menjaga alam dan menjaga lingkungan. Oke. Pangan, Pak Maul. Jadi Kita begini tanyakan Bu langsung Cucu, eksekusi. narasumber Bu Elis, Bu Ida. Kalau biasanya kita mengadakan pesantren di bulan Ramadan, tahun lalu tuh ada istilah smart trend. Betul. Iya, pesantren. Iya. Kalau dulu ada pesantren kilat. Iya, pesantren kilat zaman dulu banget tuh. Zaman saya tuh pesantren kilat. Pesantren kilat Iya. ya. Berubah kalimat menjadi smart trend. Smart trend. Nah, sekarang ada Pindah. pesantren Ekologi. ekologi. Ada yang menarik nih, pesantren dan
ekologi. Betul. Saya penasaran, kalau pesantren kan identik dengan nilai-nilai religiusitas Iya, agama gitu. Betul. Kemudian ekologi kan dengan Lingkungan. Betul. Nah, sebetulnya filosofinya apa yang ingin diangkat oleh sekolah atau barangkali ini merupakan kebijakan dari Iya. provinsi atau bagaimana? Nah, kita pengen tahu nih dari Bu Elis, pesantren ekologi itu sebetulnya seperti apa? Iya, benar. Nah, iya. Karena pemirsa pasti penasaran juga ekologi itu seperti apa. Nah, Iya, ini iya. dia. Enggak, Ibu. Baik ya, terima kasih Pak Maul dan Bu Cucu ya. Jadi untuk pesantren ekologi ini memang luar biasa ya, luar biasa sekali. Tujuan daripada pesantren ekologi sendiri adalah untuk menjaga lingkungan. Jadi bagaimana kegiatan pesantren ini memberikan edukasi kepada siswa. Tadi dikatakan oleh Bu Cucu bahwa bukan hanya sekedar kegiatan spiritual saja pesantren itu, tetapi ada bagaimana kita bisa menjaga alam. Nah, ini proses menjaga alam itu adalah juga merupakan salah satu proses menjaga iman. Nah, ini mudah-mudahan dengan kegiatan pesantren ini tujuannya adalah bagian integral dan iman. Kegiatan ini menggabungkan antara materi agama dengan praktek lapangan yang nyata di lingkungan, mengarahkan kepada anak untuk bisa mencintai bumi. Nah, ini karena bagaimanapun juga bumi ini adalah merupakan luar belajar yang sangat luas ya. Iya. Dari tanah kita belajar untuk selalu rendah hati, dari pohon kita belajar untuk sabar, dari air kita belajar untuk mengalir tanpa menyakiti, dan tentunya dari udara kita bisa belajar untuk ikhlas saling memberi. Itu jadi tujuan Masya kita Allah seperti sekali, itu. Masya Allah sekali. Semuanya Ya, masuk tujuannya semuanya. berarti tidak jauhnya kita berterima kasih kepada alam dan berterima kasih juga iya. kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan jagat. Ya, seperti itu. Kalau Seperti ini jargon perspektif tadi ya. Iya, seperti jargonnya tadi. Iya betul. merawat jagat ya. Merawat Iya, jagat. merawat jagat. Jadi perspektif Bu Elis menjadi sebuah deskripsi tentang pesantren ekologi. Ya. Iya. Betul. Kita juga pengen tahu nih pandangan Bu Ida mengenai pesantren ekologi itu seperti apa sebetulnya. Iya. Makanya memang tahun sekarang luar biasa sekali ya, Iya. Pak Maul ya, bahwa pesantrennya adalah pesantren ekologi gitu ya. Artinya ekologi kan kita tahu semuanya ya, seperti jargon kita tadi. Apalagi kemudian di dalam kegiatan talkshow ini atau podcast ini adalah mengambil tema menuai keberkahan menjadi Khalifah penjaga bumi. penjaga bumi. Nah, ini ekologinya kan penjaga buminya ini Mas Paul. Jadi apalagi yang sudah pernah disampaikan atau saya pernah mendengar lah ya tentang hadis yang menyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Mungkin Pak Maul lebih jago nih. Iya. Iya. Kalau saya hafal artinya saja. Pak Ustadz. Jadi bahwa yang namanya kebersihan, bahwa kebersihan itu kan bukan hanya kebersihan pada diri kita sendiri, tapi juga kebersihan di lingkungan kita semuanya, bahwa itu adalah sebagian dari iman. Makanya sebenarnya ada korelasinya antara pesantren dengan ekologi. Nah, Iya. ini yang ingin diterapkan di dalam kegiatan pesantren ekologi ini. Iya. Mas Ul. Ada korelasi ya. Ini Masya Masya Allah juga Bu. Iya, luar biasa lagi Jadi- itu penjelasannya. Jadi ya kita lebih tahu ya mengenai hubungan tadi antara pesantren dengan ekologi mungkin. Ya ini jadi sejalan juga dengan tujuan pembangunan karakter dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Pancawaluya, ya cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nah ini jadi mungkin kalau misalnya Pak Maul dengan Pak Cucu, Bu Cucu, kita kan sering nih ya Pancawaluya. Nah ini kegiatan pesantren ekologi juga ini bagaimana prosesnya itu dengan melalui pancaniti. Ya, Oke. melalui pancaniti. Itu Jadi strateginya ya Bu. nah, betul tahapannya ya tahapannya. Jadi ada pancaniti, jadi niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Itu jadi ini memang program dari Provinsi Jawa Barat itu betul-betul bahwa karakter Pancawaluya itu pengen betul bisa tertanam di generasi muda Jawa Barat sehingga nanti Provinsi Jawa Barat ketika misalnya Indonesia Emas itu generasi mudanya terdepan lah ya, memiliki dengan keunggulan dari Pancawaluya tersebut, karakter Pancawaluya. Karena bagaimanapun walaupun langkahnya dimulainya itu dari sekolah, mungkin itu bisa dibawa untuk di masa depan. Entah itu nanti Betul. perubahannya akan dialami di lingkungan
keluarga Betul. ataupun nanti di lingkungan yang cakupannya mungkin lebih Lebih luas, luas lagi. lagi. Iya, Kalau nah. cucu, saya penasaran. Pancaniti itu apa sih? Oh, Nah, pancaniti benar itu Betul, dia. betul, Luar iya. biasa sekali ya kalimatnya itu pancaniti. Tapi kita belum tahu pancaniti itu apa. Oh iya ini. Pancaniti. Jadi dari pancaniti tadi kan pertama dari niti harti ya, niti harti. Kalau dari niti harti itu harus mengerti dulu nih si anak itu apa sih ekologi itu, kenapa misalnya harus menjaga alam ya. Ini dari lihat fenomena di lingkungan itu dari berdasarkan seperti itu, maka kemudian tahapan berikutnya baru dia niti surti. Nah, jadi memahami ya, sudah mengerti, anak itu memahami ya, ngerti lah, memahami bahwa oh iya ini perlunya kita menjaga lingkungan. Nah, setelah kemudian kepada niti surti ya, kemudian ada ke niti bukti. Nah, harus dibuktikan dari hasil pembelajaran ekologi tersebut. Anak ketika di lapangan itu misalnya ada melakukan aksi nyata. Nah, ini kan nanti tahap sekarang ini kan ekologi untuk pesantren ekologi ini ada di minggu kedua ya Pak Maul dan Bu Cucu ya. Nah, minggu kedua ini sesuai dengan kebijakan dari provinsi ini berhubungan dengan hemat energi. Nah, berhemat energi. Mungkin nanti nih anak-anak di rumah lihat nih yang siang hari apakah banyak listrik yang masih nyala. Jadi tolong dimatikan dulu ya. Oh, berarti itu bisa termasuk ke dalam niti bukti yang Iya, itu bisa termasuk penghematan ya. energi. Jangan sambil nyolok cesannya sambil main Main HP. HP, handphone, nah iya. itu, Ngecas, nah itu ya, itu yang itu biasa juga dilakukan. salah Pakai satunya. apa, Magicom. Betul. Colok terus ya. Colok terus. Nah ini Ya, nanti lanjut. kemudian kepada niti bukti. Nah itu tadi niti bukti. Nah ketika sudah niti bukti diimplementasikan, nah mudah-mudahan anak ini nanti kepada niti sajati. Ada nilai-nilai kebenaran yang dipahami dari oleh anak-anak, sehingga ketika mereka berada di mana saja, dia menjabat apa saja misalnya ya, maka kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakannya itu diharapkan tetap peduli terhadap lingkungan, karena bagaimanapun juga bumi ini adalah rumah bersama ya, rumah bersama, sehingga kita harus dijaga secara kolektif lah, bukan hanya si A, si B atau si C atau pejabat saja. Justru ini karena bumi ini rumah kita, rumah bersama, maka kita harus menjaganya secara bersama-sama. Ini saking semangatnya nih. Walaupun sedang puasa. Walaupun sedang berbuat tetap semangat. Pancan itu proses ya. Betul. Dari mulai mengetahui fenomena yang dialami, masalah-masalah yang dialami kan akhir-akhir kita mendengar berita tuh bencana banjir, longsor, iya. bagaimana itu kan anak mengetahui itu. Betul. Baru memahami sampai dengan faktor yang membuktikan kemudian menjadi habituasi. Betul. Ya, jadi bakti itu. Ya. Jadi niti sajati. Jadi Niti sajati. ada kebenaran yang mereka pahami bahwa oh iya kalau yang benarnya itu seperti ini nih. Jadi berarti yang lainnya kebiasaan-kebiasaan yang lain itu harus diabaikan atau harus ditinggalkan gitu. Oke. Ya. Luar biasa Bu Cucu. Bu Ida. Ya, benar Mas. Kalau bicara soal implementasi pemahaman mengenai lingkungan atau ekologi di SMA 1 Jamblang, menurut Bu Ida, keluarga besar atau warga SMA Jamblang ini baik dari siswa, guru, lainnya, itu sudah sesuai belum sih dengan prinsip-prinsip Adiwiyata, kemudian Pancawaluya, itu sesuai belum menurut Bu Ida? Kalau melihat hasil ya Mas ya, itu harusnya sudah sesuai. Kita buktikan kita sudah menjadi sekolah adiwiyata yang mau menuju ke adiwiyata mandiri. Dari nasional menuju ke mandiri itu kan berarti sebuah bukti bahwa kita ini memang sudah sesuai gitu kan. Apalagi ya ditambah lagi yang baru-baru terakhir kemarin ya Mas ya, tahun 2025 akhir itu kita memenangkan anugerah Gapura Pancawaluya. Nah itu kan berarti sudah membuktikan bahwa implementasinya itu sudah kita lakukan baik oleh siswa maupun oleh guru-guru, walaupun itu prosesnya panjang dan aduh kayaknya capek gitu ya kalau melihatnya, tapi nanti kalau kita sudah terbiasa sih enjoy saja lah, enak saja. Itu kalau menurut saya seperti itu, karena ya tadi buktinya adalah dari
kita sedang menuju ke sekolah adiwiyata tingkat mandiri dan kita memenangkan atau mendapatkan penghargaan sebagai sekolah anugerah Gapura Pancawaluya. Itu. Luar Jadi biasa. ada pengakuan dari Ada. level nasional dan Betul. juga provinsi, Bu, Betul ya? sekali. Nah, kalau itu kan dalam bentuk penghargaan. Penghargaan. Nah, Bu Elis, apa indikator bahwa lingkungan kita atau kultur di SMA Jamblang itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi tadi? Nah ini, alhamdulillah nih ya, kita kan punya program nih Pak Maul ya. Nah, misalnya dari hari Rabu yang berhubungan dengan pengurangan sampah plastik. Jadi hari Rabu di kita ini ada di SMA 1 Jamblang itu ada program yang berhubungan sehari tanpa sampah plastik. Nah ini ternyata sudah mulai kelihatan nih, karena ini dari pengakuan juga atau misalnya dari anak-anak dari pengangkut sampah yang dari dinas ya, dari dinas lingkungan hidup. Biasanya dulu kita itu sampai sampah itu seminggu itu 2 kali itu tidak terangkut, ya tidak terangkut tuh, ya. Nah sekarang sudah mulai berkurang dengan hanya hari Rabu saja, ya dengan hari Rabu saja. Baru Nah, satu hari. Luar dengan hari biasa saja. efeknya. Nah ini prosesnya udah sangat luar biasa ya, kita merubah kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah tertanam lama. Kalau yang namanya kita saja kalau ketika pakai plastik 1 kali itu kan enak praktis ya. Iya. Nah, enak praktis sekali gitu. Nah, sekarang anak-anak disuruh bawa tumbler, disuruh bawa tepak, itu prosesnya luar biasa ya. Tetapi kalau misalnya kita konsisten, tidak ada yang tidak mungkin lah ya. Tidak ada yang tidak mungkin, itu bisa dilakukan. Dan ini juga tadi yang dikatakan oleh Bu Ida betul, karena kita itu kolaborasi. Yang penting itu kolaborasi ya, kolaborasi dari semua stakeholder di sekolah, bukan hanya siswa tapi guru-guru juga semangat bawa tumbler dan tepak nih ya. Ya, itu juga sudah cukup luar biasa, membantu sekali. Dan pihak kantin juga, walaupun misalnya saya setiap pagi di hari Rabu harus jalan-jalan dulu nih ngasih pengumuman ya ke para pedagang ya, poster para pedagang Kalau sampai begini misalnya ingat hari Rabu seperti itu ya, itu hanya mengingatkan. Nah itulah perlunya ketika kita punya program konsistensi. Konsisten. Iya, Nah. tapi dengan hal itu berdampak baik dan bahkan berdampak positif untuk baik itu untuk sekolah, untuk anak-anak maupun untuk semua masyarakat di SMA Negeri 1 Jamblang. Memang proses dan tantangannya berat. Tapi iya. tadi seperti yang Ibu Elis katakan konsisten. Ketika kita konsisten, apapun itu tantangannya walaupun itu berat, itu akan terasa akan lebih mudah jika kita lakukannya berulang-ulang dan akan menjadi kebiasaan kita, apalagi itu berdampak baik kepada kita. Betul Luar biasa sekali. sekali. Sampai saya karena mungkin kebiasaan nih Pak Maul hari Rabu ke tiap kelas dan lain sebagainya, ketika ada anak kelas 12 yang ngajar kelas 12, apa yang diingat dari Ibu? Nah bilangnya ini, Ibu hari Rabu tanpa sampah plastik. Melekat gitu ya. Ya itu walaupun melekatnya seperti itu mungkin akan menjadi titik balik untuk anaknya juga kan Ibu, dengan oh ya hari Rabu tanpa sampah plastik mungkin iya. bisa dilakukan juga di rumah. Betul. Mungkin juga bisa memberitahu kepada orang tua atau jadi pembiasaan kecil kita lakukan di sekolah itu berdampak mungkin besar di luaran sana. Bayangkan saja mungkin itu 1 orang itu. Nah kalau misalkan semua anak-anak itu misalkan di rumah, mah jangan bawa ini, jangan bawa kantong kresek, kita bawa ini, belinya kita anak-anak kalau di luar beli esnya gak usah beli ini, ada kita bawa plastik. tumbler, gak beli es cekek gitu dari rumah, kita bawanya bawa tumbler dari rumah. Nah itu kan berarti sudah akan dampaknya malah menjadi berdampak lebih besar. Yang tadi mungkin sampah masyarakat, sampah di masyarakat, sampah yang mungkin dari masyarakat itu, ketika kita sudah melakukan pembiasaan tadi tanpa sampah plastik, itu mungkin jadi dampaknya lebih luas lagi. Jadi sampah-sampahnya malah berkurang mungkin dari ini karena ingat tadi hari Rabu tanpa sampah plastik. Anak mungkin seperti itu juga akan berdampak baik, Masya Allah. Itu bukan hal buruk yang bakal diingat sama anak, tapi itu akan menjadi titik balik untuk anak untuk menjadi dampak positif di luar sana.
diingatnya itu bukan dampak buruk menurutku ya. Iya, betul. Oke, baik Bu Cucu, Bu Elis dan Bu Ida, ini semakin menarik ya. Iya, luar Kita biasa. kalau ngomongin sampah tuh menarik ya. Mau sama plastik sama masyarakat. Berhubungan dengan sampah ya. Tapi Sulit untuk ini ya. Jangan Apa, Pak? orang kalau nggak peduli sama lingkungannya, Iya. bikin kotor lingkungannya, Betul. baik fisik Iya. atau fisik. Ya maaf ya. Ya sama itu, juga itu, gitu. iya. Artinya perilakunya Iya, nggak sesuai. iya. Iya. Itu tantangannya lebih sulit lagi Iya. untuk Iya. kalau sampah masyarakat. Ya akhirnya itu yang tadi sampah masyarakat. Oke. Iya. Yuk, Nah, next apa? untuk menciptakan habituasi yang tadi anak-anak terbiasa bawa tumbler, bawa tempat makan, kemudian biasa menjaga lingkungannya, itu kan ada prosesnya dalam metodologi pesan ekologi juga ada prosesnya kan. Nah, dalam prosesnya tentu ada tantangannya. Ah, betul. Nah, Bu Ida nih, karena Bu Ida terlibat dalam manajemen, di manajemen juga tentu dalam mendesain program ini kan menemukan sebuah tantangan. Betul. Nah, terkait dengan kegiatan ekologi itu tantangan apa sih yang dihadapi oleh SMA 1 Jamblang? Jadi tantangannya itu sebenarnya ya banyak ya Mas ya, karena merubah pola hidup gitu ya Mas, merubah pola hidup yang biasanya gitu ya tadi kalau beli es gitu hanya dengan plastik atau beli makanan kemudian membawanya dengan tas plastik gitu ya Mas ya, kemudian dirubah harus dengan menggunakan tumbler untuk minumnya, kemudian pakai tepak kalau kita mau makan, apalagi kemudian nanti ke warung juga jangan bungkusan plastik, harus tumbler harus pakai tepaknya, itu kan susah sekali ya Mas ya. Nah, salah satunya tantangan yang paling berat. Maka bagaimana kita harus menjadikan tantangan itu justru menjadikan kita menjadi ini kan, menjadi baik gitu kan. Nah, kita harusnya kita tuh memberikan contoh dulu dari guru-gurunya. Nah, guru-gurunya itu ya kita berikan contoh, jangan kita hanya menyuruh anak membawa tumbler dan tepak, kita sendiri tidak melakukan itu. Jadi kita harus memberikan contoh. Dan insya Allah setiap pagi itu kan ada kegiatan literasi, ada kegiatan kemudian senam, ada kegiatan semuanya itu disosialisasikan, diingatkan lah istilahnya bahwa ingat ya anak-anak bahwa kita ini sampah plastik kita di ini tuh sudah sungguh sangat mengkhawatirkan kan seperti itu. Nah, itu adalah kan program-program kita yang selalu kita sampaikan di dalam setiap kegiatan ya. Termasuk kita ketika jam pertama mengajar pun kita harus mengingatkan bahwa sebelum kita mengajar masuk jangan langsung ujuk-ujuk gitu ya, kalau bahasa itu ujuk-ujuk ngajar materinya tentang ini enggak, kita periksa dulu lingkungan kelasnya dulu, bagaimana kolong-kolong mejanya dilihat dulu, kalau masih belum bersih harus dibersihkan dulu. Itu nggak mengurangi ini kok Mas kepintaran anaknya, nggak mengurangi istilahnya jam mengajar gitu. Jadi itu kan merupakan suatu tantangan bagi kita bagaimana menciptakan lingkungan ekologi kita itu yang sesuai dengan yang tadi kita harapkan seperti itu. Jadi prosesnya itu memang harus betul-betul melibatkan semua pihak. Ya, Yes, paling betul. penting keteladanan tadi. Nah, itu betul, Ya, keteladanan. jadi uswah itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Anak-anak kan akan mencontoh ya, Betul. akan melihat kalau kitanya sendiri nggak bawa tumbler, Nggak bawa atau tumbler, buang sama sembarangan. sembarangan, betul. Kalau kita mau ngoprek-ngoprek dibalikin lagi. Iya, Betul. jangan dijadikan alasan. Iya. Itu Anak-anak kritis sekarang ya sekali. Genji lain ya. Iya, Gen Z. Dan itu mungkin akan dijadikan alasan. Lah, ya bapak atau ibunya aja nggak bawa tumbler, nggak bawa tepak, berarti kan seperti itu. Betul. Nah, itu Nah, Bu Elis, jadi kalau ngomongin soal pesan ekologi, kita kan sebenarnya konsennya bukan hanya di pengurangan sampah. Betul. Ya. Bagaimana kemudian SMA Jamblang luas banget. Nah, iya. Ya kan? Kalau keliling 2 kali itu udah setara berapa kalori? Iya. Sudah betul. Iya. Dari Berapa? gerbang depan Sampai belakang. Luar biasa. Masya Nah, Allah. strategi apa sih sebetulnya dalam kegiatan pesan ekologi untuk kemudian bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada itu, Bu Elis? Nah, iya ini kalau untuk strategi memanfaatkan lahan tadi dikatakan oleh Pak Mual betul ya, kita itu luasnya sampai 2,6. Ya, 2,6. Jadi jangan heran. Amin. Jadi di SMA 1 Jamblang ada lapangan bola ya di belakang. Ya memang yang belum tersentuh memang untuk disediakan untuk arena bermain anak-anak ya. Ini untuk lapangan itu area terbuka itu prospek ke depan memang tidak akan dibangun
karena memang khusus untuk area bermain anak-anak. Area hijau ya? Nah, area hijau dan area bermain. Kasihan kan di lingkungan sudah banyak yang dipakai, minimal di sekolah mereka arena bermainnya banyak lah ya. Nah, ini. Jadi untuk sejalan dengan tadi kita sesuai dengan strateginya di pesantren ekologi. Untuk minggu pertama kan kemarin untuk pekan pertama kita berhubungan dengan kebersihan lingkungan ya, kebersihan lingkungan. Jadi pas kemarin di minggu pertama itu ada kegiatan kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Nah, ini kita mengerahkan kepada anak semua dan semua warga di SMA 1 Jamblang, bukan hanya siswa, semuanya ya ini sama-sama melakukan kebersihan lingkungan. Strategi ini minimal anak itu akan tahu ya, atau semua warga itu akan tahu ini kalau misalnya luas area dengan 2,6 hektar ini tidak dilakukan bersama-sama, siapa yang akan membersihkan? Ya, siapa yang akan sanggup kan begitu ya. Nah, ini jadi dibagi, kemarin juga dibagi. Nah, yang tahap yang kedua sekarang berhubungan dengan hemat energi ya. Untuk pekan yang kedua ini hemat energi. Nah, ini tadi ketika Pancaniti itu, kalau misalnya mereka sudah mengerti, ya sudah memahami sampai kepada niti sajati, nah sudah sampai niti sajati, ketika lampu di kelas masih nyala siang hari, mereka tidak usah lagi diingatkan, ya. Tapi memang prosesnya itu tadi, ya itu kita secara konsisten harus terus menerus ya untuk diingatkan. Nah ini. Kemudian nanti di tanggal 13 di minggu ketiga yang di pekan ketiga kita akan melakukan aksi menanam pohon Pak Maul Bu Cucu. Iya. Ya, menanam pohon bersama ini sudah kita rancang ya, sudah kita petakan mana ini yang akan ditanam pohon-pohonnya, sehingga ketika mereka anak-anak itu menanam bukan hanya sekedar menanam ya, tapi nanti juga merawat. Iya. Ya, jadi merawat bumi itu sama saja dengan merawat diri. Iya. Ya, ini belajar untuk merawat bumi itu juga identik dengan belajar merawat diri. Nah, kalau misalnya pembelajaran yang timbul dari kesadaran itu biasanya kan lebih awet ya, lebih mendalam. Kalau misalnya sekarang itu kan deep learning ya Pak Maul ya, ini kurikulum. Kurikulum yang gak mantap. Nah, jadi dari deep learning itu kan juga ya sama, itu prosesnya biar pembelajaran di area secara di lapangan juga itu bisa mendalam, mereka itu memahaminya. Jadi strategi dengan 2,6 hektar ini sebetulnya udah tersusun banget ya. Betul. Dari aksi yang memberikan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan, kemudian memanfaatkan lahan yang digunakan untuk tadi tanaman pohon ya. Penanaman pohon. Pohon apa ya Bu? Nah ini rencananya untuk rencana sekarang itu ada pohon asem nih Pak Maul. Ya, pohon asem. ada pohon asem, pohon Asem kelengkeng, asem Jawa, pohon kelengkeng. Kita di sini ada kebun buah-buahan. Jadi ketika mau musim buah-buahan nih, anak-anak itu dari rumah itu tinggal bawa bumbunya saja. Benar. Apalagi kalau khas dengan Jamblang, gimana kalau menanamnya buah Jamblang kayaknya sulit ya sekarang. Ada. Kan di depan. Iya, Cuma betul. beberapa sebenarnya. Yang di depan kan cuma ada beberapa pohon. Nah, kalau kita tanam kembali untuk mungkin lebih banyak, apalagi itu khasnya kan buah Jamblang gitu. Mungkin barangkali anak ada yang punya benih ininya mungkin bisa dibawa untuk penanaman pohonnya. Nah, betul bagus bisa. Penanaman pohon lebih concernnya itu pohon yang nanti ada hasil panennya mungkin ya Ibu, untuk ada hasil ini ya mangga. Nah, rencana berapa pohon Ibu yang akan kita tanam dengan seluas itu nih, berapa pohon yang akan kebetulan kemarin untuk pramuka itu ada 6 pohon ya, untuk anak pramuka itu sudah dilakukan. Nah ini untuk tanggal 13 nanti lumayan banyak lah ya, karena di tiap kelas nanti kan karena ada berhubungan dengan tanggung jawab itu, jadi tiap kelas juga akan menanam pohon. Ada yang tanaman pohon asem Jawa, ada yang kelengkeng, ternyata ada yang rambutan juga. Jadi nanti di sini ada taman buah nih, taman buah ya. Bukan hanya taman bunga, kita akan ada taman bunga. Bu Cucu, kita nih prospeknya berangkat sekolah bukan hanya untuk belajar. Tapi berwisata. Nah, itu dia. Kalau bicara soal wisata, berarti kan secara psikologis anak-anak tuh lebih bahagia. Iya, benar. Itu. Malah akhirnya jadi semangat dan juga belajarnya. Ini juga ada juga problemnya ketahanan pangan. Nah, barangkali betul. ada anak yang dirumahkan untuk menyisihkan jajan, bisa dari mana?
ada mangga, ada rambutan, ada kelengkeng, Ada bling-bling. ada bling-bling. Ada Nah, jambu, itu dia. kita lengkap-lengkap. Luar biasa sekali programnya. Luar biasa. Karena itu dia. ini sebetulnya Jadi kita udah- selaras dengan program pemerintah ketahanan pangan. Jangan-jangan nanti mengalahkan Taman Buah Mekarsari, Mas. Tapi karena ini sudah panen beberapa kali ya, tapi ternyata guru-guru kalah cepat sama Kalah sama siswa. anak ibu, kalah cepat sekali. Anak-anak sangat luar biasa. Sudah memantaunya itu sudah sehari 2 hari. Oh, itu udah bentar lagi Kayaknya sudah ditandain nih, sudah ditandain nih ya. tandain itu buaya. Iya. Lagi apa? Aduh jangan Pak. Si orang nggak mangga, anak nih gurih. Betul. Benar. Tapi dengan dimanfaatkan oleh anak-anak juga kita cukup gembira ya. Iya. Anak-anak betah di Sekolah, sekolah, menikmati di sekolah. Yang biasa kalau misalnya ada anak-anak yang sedang ngambil mangga, saya suka begini aja bilang, kalau yang tidak akan dimakan jangan diambil. Nah, suka seperti itu aja. Tapi kalau misalnya kamu yang mau dimakan, ya silakan diambil gitu. Iya. Jadi biar nggak mubazir ya Bu. Betul. Jadi Bu Cucu, Bu Elis, Bu Ida, semua progresnya kan terukur nih. Dari mulai proses, kemudian ada hasil gitu kan. Jadi saya ingat dalam satu kesempatan, ya saya nggak iseng-iseng, bukan iseng-iseng. Memang kegiatan sekolah yang baik kita harus post ya, Iya, harus benar. publish gitu kan. Dipublish. Nah, saat saya bikin story WA gitu, ada yang komen. Komen. Itu kok anak-anaknya mau sih suruh bersih-bersih gitu. Iya. Kok anaknya mau sih, emang nggak susah ya gitu. Nah, saya dengan pertanyaan begitu mungkin sederhana tapi agak terheran. Memang anak-anak kalau disuruh nggak mau ya? Iya, pasti gitu ya, Mas. Kayaknya nggak mau ya gitu. Ya mau sih, biasa aja, dan mereka anak semangat. Emang di sekolah gitu kan, di sekolah itu bagaimana? Ya di sini mah gimana ya, susah gitu. Kalaupun ditongkrongin ada yang mau, ada yang nggak mau gitu. Jadi saya, oh iya zaman dulu juga begitu. Artinya memang di SMA Jamblang tuh ada perubahan habituasi tadi. Betul. Dari yang belum dari kesadaran sampai muncul kesadaran. Bahkan beberapa kelas saya lihat kinclong-kinclong. Iya, benar. Kalau Kinclong-kinclong. kalau wajah glowing gitu ya, Mas. Sampai mereka tuh sudah betah tidur di belakang kan, sampai betah sekali itu saking kelasnya tuh nyaman, bersih gitu. Cuma satu aja yang saya lihat, Apa? ada semut kepleset. Kalau udah lihat berarti. Wah, itu sudah luar biasa itu. Nah, Seberapa dari Bu Ida kinclong? barangkali kaitan dengan eksternal ya, ada nggak testimoni dari eksternal terkait dengan ekologi Desa Satu Jamblang seperti apa? Ya mungkin yang pertama itu kalau dari orang tua dulu ya, eksternal itu dari orang tua kan. Kalau kita seperti mengambil rapot kan dari orang tua ya, yang jadi ketika mengambil hasil belajar itu di akhir semester itu kan memang yang mengambil memang sengaja orang tua. Dan malah kalau di kita tuh bapak biar tahu gitu ya, jangan ibu-ibu aja nih, bapak gitu ya, biar bapak juga tahu perkembangan anaknya. Itu juga ternyata ketika kita adakan wawancara, diajak ngobrol bahwa anaknya terjadi perubahan sikap gitu loh Mas. Perubahan sikap misalnya yang tadinya mungkin aduh disuruh nyapu aja susahnya minta ampun gitu ya, sekarang udah dengan kesadaran sendiri menyapu, mencuci piring sendiri, menyapu rumah sendiri. Kadang juga mungkin yang punya halaman, punya tanaman itu dia siram seperti itu salah satunya dari pihak orang tua eksternal. Jadi kan kita kan juga ada hubungan dengan luar ya. Kemudian nah yang lebih ininya lagi, kita punya yang namanya magot nih Mas. Nah itu kan juga istilahnya ini ya Bu Elis ya, di dalam di Wiyata itu kan sesuatu yang sekolah lain itu belum punya ya. Banyak sekolah yang belum, itu banyak yang ingin belajar. Contohnya dari SMA 8 aja kemarin menghubungi saya, Bu, katanya di Jamblang ada magot ya Bu. Iya, gimana? Boleh nggak suatu saat kami belajar ke sana? Oh, dengan senang hati kan begitu ya Mas ya. Kita menularkan ilmunya, bukan berarti nanti kita tersaingi, tapi itu justru malah bahagia ya, karena kita berarti diakui. Bisa berbagi ya. Bisa berbagi seperti itu. Bahkan tetangga dekat, Sumber dan Palimanan tuh hebat sekarang Jamblang perubahannya drastis sekali. Nah itu ada dalam setiap kegiatan. Kalau misalnya kita ada kegiatan yang namanya MGMP itu tuh ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu Mas. Nah ini dari pihak eksternalnya. Jadi ya memang
Mungkin itulah karena dimulai dari dirinya sendiri dulu, kemudian di sekolah, akhirnya menjadikan perubahan sikap di rumah juga gitu ya, dengan menjaga ya tadi kebersihan di rumahnya sendiri gitu, menjaga ya mungkin paling tidak kalau misalnya belum seluruhnya, paling tidak kamarnya dulu lah yang dibereskan gitu ya Mas ya, mungkin seperti itu. Jadi orang tua memahami, menyadari, betul, mengakui betul. anaknya ada perubahan. Ada perubahan. Itu sebuah prestasi bagi kita ya. Iya, betul. Dari Jamblang itu kebanggaan bagi kita. Nah, belum pihak-pihak yang lain. Saya nggak mau nanya ke Bu Elis sih soal testimoni. Sudah di grup sudah kalau mengingatkan kebersihan Bapak Ibu dan luar Bu biasa. Elis ya pernah gini Bu Cucu. Kalau tadi kan kita punya strategi kegiatan membiasanya di lingkungan sekolah nih. Nah, anak-anak kan di rumah ini ekologinya nggak cuma di sekolah, Betul. ya kan? Pesantren ekologinya ada aktivitas Di rumah. di Kegiatan rumah. di rumah. Nah, bagaimana strateginya agar anak-anak tetap bisa terpantau, mampu melakukan aksi ekologi ketika di rumah tanpa pantauan Bu Elis keliling-keliling. Apalagi bawa poster gitu. Iya, betul. Gimana, Bu Elis, silakan. Nah ini ya, memang untuk pekan yang kedua ini karena kebetulan kelas 12 sedang PSAJ, sehingga kelas 10, kelas 11 itu melakukan kegiatan ekologinya di rumah ya ini. Nah kebetulan karena minggu sekarang ini berhubungan dengan hemat energi ya, temanya tentang hemat energi, ini untuk pantauannya mau tidak mau nih karena zaman sekarang segala sesuatunya harus dibuktikan dengan foto ya, dokumentasi ya, walaupun misalnya bukan pencitraan ya Pak Maul ya. Topik Tapi nggak apa-apa, karena no pic hoax. topik hoax. Iya. Kalau nggak ada bukti itu hoax berarti. Nah, mudah-mudahan anak-anak juga fotonya bukan pencitraan ya. Oh, dan juga bukan editan AI ya. Jadi karena memang kitanya juga dimintai laporannya dokumentasi, bukti dan lain sebagainya dari foto itu, maka ketika setiap kegiatan itu ada dokumentasinya. Ya, nah ini misalnya sekarang tentang hemat energi, bagaimana sih kalian siang tadi yang di awal ya, ketika siang hari ya lampunya kalau misalnya tidak dibutuhkan ya dimatikan. Ya seperti itu. Kemudian elektronik yang memang segala sesuatu yang tidak digunakan ya jangan terus colok gitu ya kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kecil ya. Bukan hanya soal kepada kos atau nominal ya, bukan hanya misalnya hemat energi, hemat biaya, itu sekarang sudah bukan seperti itu. Tapi jangkauannya harus lebih panjang lagi. Karena ketika energi itu misalnya dikeluarkan banyak, maka dampaknya itu jangka panjang. Nah gitu seperti itu ya, bukan hanya soal biaya. Misalnya kalau di rumah paling naiknya berapa sih, 50 atau 20 ribu misalnya ya. Nah itu bukan lagi soal kos atau soal nominal, tapi betul, sebuah kesadaran bahwa memang energi ini banyak yang digunakan yang memang tidak bisa diperbaharui. Nah ini jadi ketika berhubungan dengan energi maka harus lebih hemat ya, lebih memanfaatkannya lebih efisien, efektif gitu, ekonomis, karena guru ekonomi nih ya. Seperti itu. Nah kemungkinan juga ke depan bukan hanya ekologi, sekarang dengan pesantren ekologi, ke depan itu pengennya ada buku penghubung lah ya. Buku penghubung dengan orang tua. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh anak berhubungan dengan kesadaran terhadap lingkungan. Seperti itu. Jurnal gitu. Nah, betul. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun juga masa depan bumi itu ada di tangan generasi muda. Ya. Nih, nantinya itu ya. Jadi generasi kita apa yang kita sekarang tanam itu yang akan kita tuai, kan seperti itu ya. Kenapa banjir? Jangan dulu nyalahin orang lain gitu ya. Kita sudah betul nggak buang sampahnya? Kita sudah menjaga lingkungan nggak gitu ya. Nah ini jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak lagi ada istilahnya banjir karena sampah ya. Kemudian ada krisis air karena misalnya pohon ditebang gitu ya. Nanti anak-anak SMA 1 Jamblang nih Ibu titip ketika nanti jadi pejabat jaga lingkungan kayak seperti itu ya. Nah ini kedepannya pengennya seperti itu ya. Jadi memang ada pantauan ya. Betul. Sekolah, anak di rumah pantau gitu, karena
bukan soal dokumentasinya, Betul. tapi aktivitas mereka terpantau, dan lagi kalau sudah didokumentasikan, dipublish, itu juga menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Yang lain, Iya. betul. Tapi Puji terkadang Tuhan. Pak Maul begini, pemaksaan itu bukan sesuatu hal yang buruk juga sebenarnya. Jika memang pemaksaannya bukan ke hal yang buruk, tapi ini pemaksaannya ke dalam hal positif. Ketika kita memaksakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kita paksakan, sesuatu itu pasti akan menjadi sebuah kebiasaan juga. Dan yang tadinya bentuknya paksaan akan berubah menjadi keikhlasan. Nah, itu betul-betul itu saya alami juga yang waktu hari Rabu ya, untuk yang 1 hari tanpa sampah plastik. Itu awalnya maaf ya, ketika ke pedagang kan misalnya gini Bu, kalau misalnya anak-anak tidak dikasih plastik, mereka tidak jadi dong belinya. Nah, itu kita maksanya tuh ya, kita maksa ke anak, maksa ke pedagang gitu kan, seperti itu ya. Itu harus dipaksa dulu. Iya. Karena untuk apa? Untuk membiasakan, ya. Jadi untuk membiasakan seperti itu. Termasuk di sekolah SMA 1 Jamblang ini tidak boleh ada pakai styrofoam. Iya. Iya, tidak boleh ada styrofoam, termasuk ke guru-gurunya ya. Ya. Ketika ada misalnya karena lupa namanya itu ya, ditegur, saya tidak boleh masuk. Ya silakan di pos satpam saja makanannya. Kadang, kalau enggak kadang-kadang sampahnya dibawa pulang, tidak dibuang di sini. Jadi Karena nggak boleh. dia. Iya. Satu, kita selaras dengan program yang sudah dibuat dan yang sudah dilakukan. Jangan sampai ya seperti itu. Ketika kita tidak selaras, anak-anak akan membuat itu menjadi celah. Iya, betul. Untuk mereka tadi, karena saking kritisnya itu, seperti yang Pak Maul tadi katakan, mungkin akan dijadikan alasan. Itu. Jadi tauladannya tidak ada sosok tauladan, karena yaitu mereka merasa itu sebuah celah untuk mereka bisa memberikan sebuah alasan. Jadi memang harus dipaksa dulu, Iya, ya. benar. Harus ibaratnya dicepret dulu nih ya, dicepret dulu. Iya. Iya. Tapi nanti juga kan jadi kebiasaan. Terus Demi- ya konsistensi itu, Iya. konsistensi Oke, Bu pengawasan. Cucu, ini menarik sih sebetulnya. Benar. Kita mau ngobrol sampai buka puasa Wah, juga. sepertinya masih bisa lanjut terasa nih, ya. siap-siap aja. Cuma kayaknya ibu mau masak. Harus masak. Iya. Ada suami dan anak di rumah. Oke, jadi Bu Cucu, ini obrolannya sangat luar biasa. Banyak pesan-pesan yang Benar, disampaikan. Kalau bahas sekarang mah isinya daging semua. Daging. Daging semua. Oh, tulang. semua ya. Tulangnya dipakai Kayak sop ya. Presto sampai sudah. Kalau tulang-tulang dikit lunak gitu. Lunak. Ya benar. Oke, jadi sebelum closing Bu Cucu, kita juga pengen nih dengar dari narasumber kita sekaligus closing ya. Iya. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak hebat kita di rumah terkait dengan ekologi lingkungan? Silakan Bila dulu. Ya. Kalau saya closingnya begini aja Mas, untuk anak-anak dimanapun kalian berada, tetap jaga ekologi Di sekitar. kita, gitu ya. Apakah kalian mau jadi seorang pengusaha atau seorang ASN dan sebagainya, tetap yang namanya menjaga lingkungan itu adalah wajib hukumnya menurut Ibu, gitu. Mas, Wajib. awas ya. Jaga lingkungan loh ya. Jaga lingkungan. Iya, wajib Jaga hukumnya. lingkungan, seperti Anda menjaga Jaga diri Anda lingkungan. sendiri. Betul Iya. sekali. Oke, lanjut Felis. Nah, ini sepertinya tidak jauh berbeda ya. Hai anak-anak hebat. Ini titip ya untuk kalian nanti dimanapun kalian berada, karena bumi itu rumah kita bersama ya. Nah, kalau misalnya rumah kita bersama, berarti kita harus jaga bersama-sama. Jadi kalian dimanapun berada, ketika kalian jadi apa, dimanapun, maka tetap harus mencintai lingkungan. Baik, itu saja. Oke. Iya. Cintai lingkungan. Ya, cintai lingkungan. Oke, baik Bu Cucu. Ada lagi Bu Cucu? Sudah diwakilkan oleh beliau-beliau yang sangat Oke. luar biasa, bahwa memang kita harus menjaga lingkungan, menjaga alam, karena jangan terus petik hasilnya, tapi kita juga harus membangun kembali dan juga harus merawat alam Betul. lingkungan sekitar kita. Oke. Biar lebih hangat lagi sebelum di closing kita kasih jargon dulu. Jargon dulu. Ulang kembali. Sebagai Yo, yang ya. di rumah ikut jargon. Ikutan ya. Ikut jargon. Oke, sekarang dari Bu Cucu lah.
Gantian. Oke, siap. Oke, siap. Pesantren Ekologi SMA Negeri 1 Jamblang Menebar menebar maslahat, maslahat, merawat jaga. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.